Pagi itu, rumah Abi terasa lebih tenang dari biasanya. Di ruang tengah, Abi duduk dengan tablet di tangan, sibuk memeriksa dokumen-dokumen yang perlu ditinjau. Di sebelahnya, Rea membaca buku tentang kehamilan, matanya serius menelusuri halaman demi halaman. Sesekali, tangan Rea mengusap perutnya, senyumnya kecil saat membaca sebuah bagian menarik. "Apa yang kamu baca?" tanya Abi tanpa mengalihkan pandangannya dari layar tabletnya. "Tips kehamilan. Banyak sekali tipsnya di buku ini. Jadi aku harus baca semuanya sampai habis," jawab Rea, menoleh ke arah suaminya. Abi hanya mengangguk kecil, lalu melirik perut Rea. Ia mendekat sedikit dan berkata pelan, "Kalian yang ada di dalam sana, jangan bikin mamamu terlalu repot ya." Rea tertawa kecil. Mas Abi lucu kalau sedang ngobrol dengan mereka. Setelah beberapa saat, Rea menutup bukunya. "Ayo, kita ke kamar ibu. Mau lihat bagaimana keadaannya." Abi berdiri tanpa banyak bicara, meraih tabletnya sebelum mengikuti Rea ke kamar Nyonya Dayana. Di dalam, wanita tua itu sedang duduk bersandar dengan tenang, membaca Al-Quran. "Pagi, Bu," sapa Rea hangat, mendekat untuk mencium tangan ibu mertuanya. Nyonya Dayana menutup kitab suci Al-Qurannya lalu menjawab, "Pagi, sayang. Apa yang kalian lakukan tadi?" tanya Nyonya Dayana, melirik ke arah Abi yang sudah duduk di sofa dengan tabletnya. "Abi sibuk kerja seperti biasa, Bu. Tapi aku baca buku tentang kehamilan. Banyak tips menarik," jawab Rea sambil duduk di tepi tempat tidur, memulai memijat lembut kaki ibu mertuanya. "Oh, buku apa kali ini?" tanya Nyonya Dayana, senyumnya penuh rasa ingin tahu. "Buku tentang apa yang dirasakan bayi di usia 7 bulan kehamilan," jelas Rea sambil terus memijat. "Katanya pijatan lembut itu juga bagus untuk melancarkan peredaran darah." Nyonya Dayana tertawa kecil. "Sepertinya kamu banyak belajar, iya. Abi beruntung punya istri seperti kamu." Abi, yang sejak tadi diam, hanya tersenyum melirik mereka tanpa berkata apa-apa. Ia tetap fokus pada tabletnya, meski sesekali mencuri pandang ke arah Rea. Ada kelembutan di matanya, namun ia memilih untuk tidak menanggapi langsung percakapan itu. "Ibu tahu, Mas Abi ini nggak suka bicara kalau di depan ibu," celetuk Rea dengan nada bercanda. Nyonya Dayana tersenyum. "Itu sejak kecil, sayang. Dia lebih suka diam daripada salah bicara." Rea tertawa pelan, suasana di kamar itu penuh dengan kehangatan sederhana, meskipun Abi tetap seperti dirinya yang pendiam di depan ibunya. Sore itu, langit mulai mendung ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah keluarga Prana. Dari dalamnya, Laudia melangkah keluar dengan mengenakan gaun kasual berwarna krem yang memancarkan kesan sederhana. Ia menatap rumah megah itu dengan ragu sebelum akhirnya mengetuk pintu. Gio yang membukakan pintu. Ia tersenyum lembut. "Kamu datang juga." Laudia mengangguk, lalu menghela napas. "Aku perlu bicara dengan Rea. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan dengannya." Gio mengangkat alisnya, sedikit bingung, tapi kemudian berkata, "Baiklah. Tapi hati-hati, iya." Rea kelihatannya masih sedikit terguncang. "Pamanku sampai milih libur sehari buat menemani dia." "Aku pasti hati-hati karena aku tahu Rea kayak gimana, tapi terima kasih udah diingatkan," jawab Laudia, memberikan senyuman singkat sebelum melangkah masuk. Setelah meminta izin pada Gio, Laudia menuju kamar Rea. Saat itu, Abi sedang berada di ruang keluarga bersama Julia dan Estiana, sehingga ia tidak mendengar percakapan yang terjadi antara Rea dan Laudia. Di kamar, Rea sedang duduk di tempat tidurnya, memegang buku kehamilannya. Wajahnya terangkat ketika melihat sahabatnya masuk. "Laudia,
Tanyanya dengan nada terkejut. Laudia tersenyum lemah. Ia mendekat, duduk di kursi dekat tempat tidur. Rea, aku datang untuk meminta maaf. Rea mengerutkan kening. Meminta maaf. Untuk apa? Untuk kejadian di pesta pertunanganku. Aku tahu, itu membuatmu sangat terguncang. Laudia menundukkan kepala, suaranya bergetar penuh penyesalan. Aku bersumpah, aku tidak pernah mengundang Adnan ke acara itu. Rea terdiam sejenak, matanya menatap tajam Laudia. Lalu bagaimana dia bisa ada di sana? Aku sudah menyelidikinya, jawab Laudia, mengambil napas dalam-dalam. Adnan datang bersama Mila. Awalnya aku bingung, karena Mila adalah temanku. Tapi ketika aku bertanya padanya, Mila mengaku. Dia melakukannya atas permintaan Estiana. Warna wajah Rea berubah drastis. Estiana. Laudia mengangguk. Ya. Mila bilang Estiana memohon padanya untuk membawa Adnan ke pesta. Aku benar-benar tidak tahu apa tujuan Estiana, tapi... Cukup, potong Rea dengan nada tajam, menggenggam erat buku di tangannya. Aku tidak percaya. Setelah semua yang dia lakukan, aku masih memberinya kesempatan kedua, dan sekarang dia melakukan ini. Laudia mengangguk pelan, wajahnya penuh kesedihan. Aku juga tidak menyangka. Maaf, Rea. Aku seharusnya lebih berhati-hati. Rea mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Namun, emosi yang ia tahan terlalu besar. Laudia, kamu tahu apa yang Adnan lakukan saat itu? Laudia hanya menggeleng pelan, menatap sahabatnya dengan khawatir. Aku waktu itu kan, ada di ruang pesta. Aku cuma dengar cerita dari Om Satria. Dia masuk ke kamarku. Dia bilang ingin aku kembali padanya, setelah semua yang dia lakukan. Bagaimana mungkin Estiana mengundangnya? Suara Rea bergetar, matanya berkaca-kaca. Laudia berdiri, mencoba meraih tangan Rea. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu itu akan terjadi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di pihakmu, Rea. Aku tidak pernah mengkhianatimu dengan mengundang Adnan. Apalagi aku tahu kalau selama ini Adnan berusaha ingin kembali padamu. Rea menunduk, mencoba mengatur napasnya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi yang jelas, ini tidak bisa dibiarkan. Tanpa berkata-kata lebih, Rea bangkit dari tempat tidur dan berjalan cepat keluar dari kamar, langsung menuju ruang keluarga. Laudia mengikuti dengan langkah terburu-buru, merasa cemas dengan apa yang mungkin akan terjadi. Di ruang keluarga, suasana tampak tenang. Abi duduk di sofa, menghadap ke meja, sementara Mama Julia, Eliah dan Nyonya Diana sedang berbicara ringan di sisi lain ruangan. Namun, ketenangan itu pecah ketika Rea muncul, wajahnya merah padam, matanya penuh amarah. Langkahnya mantap menuju Estiana yang sedang duduk di sofa. Dengan gerakan cepat, Rea melayangkan tamparan keras ke pipi Estiana. Suasana langsung hening. Semua orang terkejut, tidak ada yang menyangka Rea akan bertindak seperti itu. Abi yang mendengar suara tamparan seketika menoleh ke arah istrinya, matanya tajam memandang Rea. Mama Julia ikut terkejut, sementara Nyonya Diana hanya menatap tanpa kata. Estiana, yang baru saja menerima tamparan itu, terdiam sejenak, tatapan matanya kosong, tidak mengerti bagaimana harus bereaksi. Rea, apa yang terjadi sayang? Abi akhirnya berkata, suaranya rendah namun penuh ketegasan. Dia yang melakukan ini semua. Rea hampir berteriak, menunjuk Estiana dengan jari gemetar. Dia yang memanipulasi semuanya. Mengundang Adnan ke pesta, membuat hidupku kacau. Aku memberinya kesempatan kedua, dan ini yang dia lakukan. Abi menatap Estiana dengan tatapan dingin lalu melangkah maju dengan tenang.
Semua mata kini tertuju pada Estiana, yang tampak terpojok dan ketakutan. Tatapan dingin Abi semakin menguat, dan dia akhirnya membuka mulut, suara rendah namun penuh ketegasan. "Estiana," kata Abi, menyebut namanya dengan nada yang berat, "apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa kamu pikir ini hanya permainan?" Estiana tampak gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap Abi yang sedang mengamati setiap gerakan tubuhnya. Saya tidak bermaksud membuat semuanya seperti ini." "Paman," suaranya tercekat, seakan ada ketakutan mendalam yang menyertai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Abi mendekat sedikit, tetap dengan ekspresi datarnya yang penuh wibawa. "Kamu tidak bermaksud. Lalu kenapa kamu membiarkan Adnan datang ke pesta itu? Apa tujuanmu di balik semua ini?" Estiana tidak bisa menjawab, hanya menggigit bibirnya, terdiam dalam ketakutan. "Aku ingin tahu, Estiana," lanjut Abi, suaranya semakin dingin. "Kenapa kamu melakukan semua ini jika memang kamu tahu betapa banyak orang yang terluka? Apa kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja setelah semua yang sudah terjadi?" Laudia yang melihat ketegangan itu berusaha mendekat, namun Abi hanya meliriknya sekilas, memberi isyarat agar ia tetap diam. Semua mata kini tertuju pada Estiana, menunggu jawabannya. Estiana akhirnya menatap Abi dengan mata yang penuh penyesalan dan ketakutan. Saya hanya mengikuti permintaan Mila yang meminta saya untuk mengizinkan Adnan datang. Saya tidak tahu kalau itu akan berakhir seperti ini, jawabnya dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Rea memandang Estiana dengan tatapan tajam, menahan amarahnya yang kembali muncul. Abi menatap Estiana sejenak, merenungkan jawabannya, namun tidak ada ekspresi yang berubah di wajahnya. Estiana yang ketakutan, dan tak mau disalahkan, seketika berlutut di depan Abi. "Maafkan saya Paman. Semua salah saya. Saya bodoh dan ceroboh karena terjebak oleh Adnan. Saya tidak tahu kalau membiarkan dia masuk akan membuat semuanya kacau. Maafkan saya." Mama Julia marah pada Estiana karena Estiana yang ternyata membiarkan Adnan masuk ke pesta, namun ia juga kasihan melihat Estiana berlutut sambil meminta maaf dengan air mata mengalir hingga ia mendekati Estiana dan berdiri tepat di depan Abi dan Rea. "Abi, Rea, Estiana sudah minta maaf. Maafkanlah kesalahannya kali ini. Kakak ipar, Estiana sudah terlalu jauh. Dia yang seharusnya tahu apa akibatnya kalau bawa Adnan masuk waktu itu karena dia salah satu orang yang tahu hubunganku dengan Adnan di masa lalu." Rea menyahut dengan suaranya yang masih bergetar. Lalu ia kembali menatap Estiana dan mulai berbicara dengan suara berat. "Aku memberimu kesempatan kedua, Estiana. Aku percaya padamu setelah apa yang terjadi di masa lalu. Dan sekarang, kau malah membiarkan Adnan masuk ke dalam hidupku lagi. Dia adalah orang yang dulu menyakiti aku, dan kau membiarkannya melukai aku sekali lagi." Estiana yang masih berlutut di depan Rea, terus menangis, air mata mengalir deras. "Aku tahu, Rea. Aku tahu aku salah. Aku tak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Aku benar-benar tidak bermaksud mencelakai kamu. Aku hanya merasa cemas." Mila berkata dia bisa menangani Adnan dan meyakinkanku kalau Adnan hanya datang untuk mencari relasi bisnis. Aku tak berpikir panjang. Rea menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Tidak berpikir panjang. Estiana, bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Kamu tahu betapa besar trauma yang aku alami, dan kamu memilih untuk memperburuk keadaan dengan membawa Adnan kembali ke dalam hidupku." Mama Julia yang ada di sebelah Estiana, meraih bahu Estiana dan membantu anak angkatnya berdiri. "Berdirilah nak." Estiana akhirnya berdiri,
matanya berkaca-kaca. Ia mendekati Rea dengan ekspresi penyesalan. Rea, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak tahu Adnan akan memaksa masuk ke kamarmu. Kalau aku tahu, aku tidak mungkin mengizinkannya masuk ke pesta. Cukup. Rea berkata tegas, suaranya serak karena menahan amarah. Kamu memang sudah tahu apa yang akan dilakukan Adnan. Tapi kamu bersikap seolah-olah tidak tahu apapun, Estiana. Laudia berdiri di samping Rea, mencoba menenangkan Rea dengan merangkul bahu Rea. Nyonya Diana yang melihat amarah Rea, tidak bisa menahan diri lebih lama, akhirnya berbicara dengan suara lembut namun tegas. Rea, marah itu wajar. Tapi ingat, kita harus lebih bijak dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan biarkan kemarahan ini membuatmu kehilangan kendali. Rea menatap ibu mertuanya sebentar, berusaha menenangkan dirinya, namun amarah yang meluap di dadanya masih belum mereda. Estiana masih berdiri terpaku, wajahnya pucat, menyesali segala keputusan menuruti Adnan. Rea tidak mengatakan apapun lagi, namun matanya menatap Estiana yang terus menangis dengan air mata mengalir deras. Perasaan marah, kecewa, dan terluka bercampur aduk dalam diri Rea, membuatnya seolah terjepit antara rasionalitas dan emosi yang membakar. Rea, kamu tahu betapa sulitnya menghadapi perasaan marah seperti itu. Tapi cobalah untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Estiana sudah mengaku, dia sudah meminta maaf. Apa lagi yang kamu inginkan? Sahut Julia dengan suara lembut karena khawatir membuat Rea semakin tersinggung dengan sikapnya. Rea tetap diam. Ia merasa terjebak dalam situasi yang penuh dengan rasa sakit, di mana dirinya terperangkap antara kasih sayang pada keluarga ini dan kekecewaan yang tak kunjung hilang. Estiana yang sudah ia berikan kesempatan kedua, kembali menjadi penyebab luka lamanya terbuka kembali. Aku tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskannya, tapi aku ingin kamu tahu, Rea, aku sangat menyesal. Mila datang ke aku dan memohon. Aku tidak berpikir jauh, aku hanya ingin membantunya. Estiana kembali memohon di depan Rea, namun Rea memalingkan wajahnya, tak mau mendengarkan apapun penjelasan Estiana. Estiana yang melihat Rea mengabaikannya, menggigit bibirnya, takut situasi ini membuat Abi marah dan mengusirnya pergi dari rumah ini. Aku tahu, Rea. Aku tahu ini salah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak ada maksud untuk melukai kamu. Aku sangat menyesal. Mama Julia yang sejak tadi terdiam menyaksikan perdebatan antara Rea dan Estiana kembali membuka suara. Kenapa semuanya harus seperti ini? Mengapa kalian tidak bisa duduk dan bicara dengan baik-baik, bukan dengan kekerasan seperti ini? Ia menatap Rea dengan penuh perhatian. Rea, apa yang terjadi di pesta itu? Bukan sepenuhnya salah Estiana. Ya, mungkin dia salah, tapi kenapa kamu harus menamparnya seperti itu? Kamu tahu betul, dia merasa sangat menyesal. Rea mendengus, matanya menyala dengan marah. Kak Julia, ini bukan tentang satu kesalahan. Ini tentang kepercayaan yang telah dikhianati. Estiana yang seharusnya menjadi orang yang ada di pihakku, malah membuat semuanya lebih buruk. Mama Julia menghela napas, bingung harus berkata apa. Aku tahu ini sulit, Rea. Aku benar-benar tahu. Tapi aku ingin kamu mengerti bahwa Estiana, dia tidak bermaksud buruk. Cuma, dia salah dalam mengambil keputusan. Rea menatap kakak iparnya, matanya memerah. Kak Julia membela dia. Estiana adalah orang yang hampir menghancurkan hidupku. Apa kakak ipar tidak melihat itu? Kakak hanya ingin semuanya selesai dengan baik. Kakak tidak ingin ada yang terluka lebih dalam lagi di keluarga ini Rea, ucap Julia menatap Rea. Rea diam, dadanya naik turun menahan emosi yang meluap-luap.
Tangannya yang mengepal mulai bergetar, membuat Abi semakin gelisah. Ia tahu istrinya tidak boleh berada dalam kondisi seperti ini terlalu lama, apalagi Rea sedang hamil. Akhirnya Abi berdiri di depan Rea dengan posisi membelakangi istrinya, tubuhnya tegap, sorot matanya tajam seperti pisau. Suasana di ruang keluarga itu sunyi mencekam, hanya suara napas Estiana yang terdengar berat karena tangisnya. Laudia yang melihat Rea memegang kepalanya, membantu Rea duduk diam di sofa, wajahnya tetap tegang meski ia memilih untuk tidak berkata-kata lagi. Setelah sebelumnya meluapkan semua isi hatinya, kini ia menyerahkan kendali penuh pada suaminya. Tatapan Abi tertuju pada Estiana yang masih berdiri dengan kepala tertunduk. Wanita muda itu terlihat rapuh, namun Abi tidak tergerak oleh tangisnya. Ia sudah cukup bersabar, dan kini batas kesabarannya telah habis. Estiana, suaranya dalam dan penuh tekanan. Aku sudah cukup lama diam. Kau pikir aku tidak tahu semua keburukan yang kau lakukan pada Rea? Kau pikir aku tidak peduli? Kau salah. Estiana mendongak perlahan, matanya yang basah menatap Abi dengan penuh permohonan. Paman Abi, saya mohon maaf. Saya benar-benar tidak bermaksud. Diam. Suara Abi meledak, menggema di seluruh ruangan. Julia, yang berdiri di samping Estiana, terkejut mendengar adiknya berteriak seperti itu.